Kalau misalnya si Sony ini dia pelaku utamanya sendiri, dia melakukan sendiri apa hanya kebetulan aja koordinasi, itu bukan justice collaborator namanya. Kalau justice collaborator itu kesaksiannya ditolak bisa dipakai untuk menuntut dia. Artinya dengan pengakuan keinginan Pak Sony saja mestinya itu bisa jalan gitu bisa ya? jalan. Nggak ada kendala dari kejaksaan dan segala macam nggak ada. Tapi ada syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya itu pertama, yang menjadi justice collaborator ini bukan pelaku utama. Kalau si Sony ini pelaku utama, nggak bisa jadi justice collaborator. Karena justice collaborator itu harus melaporkan, membongkar orang yang otak pelaku utama dan otaknya dari situ. Tapi untuk kasus ini kan kemungkinannya kepala BKN-nya kan Pak? Kemungkinannya, kalau kita lihat ya, sebagai struktur ya tertinggi. Bisa, menurut undang-undang ini, yang lebih tinggi. Lebih tinggi? Yang lebih tinggi. Tidak harus yang sekarang terlibat ya, bisa lebih. Bisa atasannya ya, bisa. Atasannya kalau dia memang menjadi otak, dia mengarahkan gitu, bisa ketuanya, bisa pimpinan DPR, bisa yang lebih tinggi dari dia yang punya pengaruh. Itu definisinya untuk memerintahkan, itu pelaku utamanya. Gitu. Tapi kalau misalnya si Sony ini dia pelaku utamanya sendiri, dia melakukan sendiri apa hanya kebetulan aja koordinasi, itu bukan justice collaborator namanya. Kalau justice collaborator itu kesaksiannya ditolak bisa dipakai untuk menuntut dia. Kalau itu bohong. Kalau itu bohong. Gitu, iya. Pertama, dia bukan pelaku utama lalu mengakui saya telah berbuat jahat, ya. Tapi yang terlibat adalah Pak ini. Saya disuruh ini dan diberitahu caranya begini, uangnya disimpan begini, dan seterusnya dan seterusnya. Itu kan justice collaborator namanya. Kemudian keterangannya harus signifikan. Lalu bersedia bekerja sama. Apakah sudah ada justice collaborator yang berhasil? Kita masih ingat waktu Polhukam dulu ada Eliezer kan? Eliezer ya kan dia bebas akhirnya kan? Dia bebas. Dituntut 12 tahun hanya akhirnya kena 1,5 tahun kalau tidak salah. Dalam kasus Sambo ya? Dalam kasus Sambo. Nah kita kan dorong tuh jadi justice collaborator, ngaku yang benar kamu, jangan kamu ngaku nimba, kamu yang ngaku bahwa kamu disuruh nimba gitu aja kan gitu ya. Akhirnya dilindungi oleh LPSK, berhasil. Dulu Elsa Sharif juga pernah jadi justice collaborator ya, ketika menyangkut kasus membela Nasaruddin apa itu ya, kasus itu. Jadi bisa dan sudah ada buktinya, tinggal Sony ini berani enggak, yakin enggak bahwa dia bukan bagian dari pelaku utama. Kan bisa aja pelaku utamanya kelompok kan, bisa ketua, wakilnya, sekjennya atau apalagi kan bisa. Nah Pak Mahfud, sungguh pun misalnya tidak bisa, katakanlah tidak memenuhi unsur justice collaborator atau istilah kita saksi mahkota ya Pak ya. Tapi dengan dia membuka nama dan dia mengatakan ini perancangan, itu udah cukup bagi jaksa untuk memfollow up. Untuk memfollow up itu. Kalau seperti sekarang misalnya ini loh nama-nama yang berurusan, yang ngambil kepentingan, yang meminta nitip ke segala macam, itu kan bisa di follow up. Kalau betul nama itu dari dia, itu sudah bisa jaksa memanggil mulai dari Nani Esdiang dan sebagainya. Persis, nomor satu itu yang beredar itu Nani Esdiang gitu. Nani Esdiang itu kemungkinannya dia yang mengungkap ini, mendorong, tapi kemungkinan kedua dia dapat itu. Iya kan? Bisa saja. Dan di dalam hukum boleh menduga-duga gitu. Iya kan? Karena ada jaringan kerja di situ. Pak Mahfud menyarankan kejaksaan untuk memeriksa Nani Esdiang. Ya, saya menyarankan itu agar diperiksa. Sekurang-kurangnya diperiksa. Tidak usah jadi tersangka dulu. Diperiksa dulu apa peranmu. Kenapa kamu misalnya kok tidak tahu padahal kamu sudah jadi ini sekian bulan. Iya kan? Kan bisa saja. Kamu sekian bulan udah jadi pengawas, jadi salah seorang wakil ketua, tidak tahu melakukan itu, gitu kan bisa. Apalagi tugas dia komunikasi dan investigasi, memang harusnya melakukan itu gitu, tapi tidak ada laporan. Apakah kan, gitu kamu tidak menginvestigasi itu? Kan gitu kan. Tapi ada kemungkinan juga dia yang lapor. Ini kan hasil investigasi dia, bisa kan juga kita tidak tahu. Oleh sebab itu ini harus terbuka kepada publik ya. Nah itu Mas mengenai MBG. Nah dari sisi momentum Pak Mahfud, kan sekarang akhirnya kan Presiden akhirnya kira-kira gitu ya, Pak Mahfud tuh minggu lalu mengapresiasi Presiden karena dalam tanda petik membolehkan orang yang dipercaya sekalipun untuk dijemput oleh jaksa dan dijadikan tersangka kan Pak. Tapi pada saat yang sama kan orang mengatakan ini momentum baik sebenarnya untuk melakukan evaluasi total. Pak Mahfud melihat bagaimana kan? Anda termasuk salah satu mengkritik ini tata kelolanya nggak beres, pengawasnya nggak ada. Ini kah momentum untuk mengevaluasi? Sekarang ini saatnya. Pertama disimpulkan, yang kemarin tuh amburadul, bukan hanya dilihat oleh rakyat, tapi juga sudah mulai ditangani aparat penegak hukum karena cukup bukti bahwa itu amburadul dan penuh korupsinya.
Oleh sebab itu sekarang ini supaya apa? Ya dirombak total tata kelolanya. Dirombak total tata kelolanya itu kan terlalu banyak jangan terlalu banyak rantai untuk sampai ke sana. Kan tetap saya heran ya, kalau politiknya katanya agar Pak Prabowo mendapat dukungan kuat di tahun 2029 untuk mencalonkan lagi. Ya itu tidak apa-apa, boleh saja. Tapi kenapa harus membuat jaringan yang menimbulkan korupsi ini? Ya. Kan Pak Prabowo bisa sendiri memerintahkan. Langsung ke rakyat lah, jangan usah lewat-lewat itu. Kan Pak Prabowo dapat kredit juga secara politik. Ya. Rakyat akan senang juga. Tidak harus melalui orang-orang yang niatnya saja sudah jelek ini. Kalau saya melihat orang yang dipasang di situ, niatnya sudah jelek. Dan Pak Prabowo kayaknya karena ada situasi tertentu kepepet baru melakukan langkah itu. Lalu sejak dulu kemana? Ketika kita mengatakan, Pak itu ada korupsinya, Pak itu tidak beres, kan berkali-kali kita katakan. Iya. Kok baru sekarang? Sudah dulu. Indikasi korupsi itu kan gampang ya. Kalau kita pernah duduk di pemerintahan, kalau kita katakan itu ada korupsinya gitu, enggak, malah dimarahi orang yang ini siapa yang melawan MBG berarti tidak pro rakyat, dan justru kita pro rakyat. Kalau korupsinya tidak ada, negara bisa menghemat atau uang yang ada bisa dibagi lebih banyak, kan gitu loh. Kalau korupsinya tidak ada, dikelola dengan baik aja. Kan pasti pejabat-pejabat yang korupsi itu gajinya udah besar. Ya. Iya toh. Kenapa masih korupsi yang seperti itu? Perlukah misalnya Pak pemerintah untuk mengatakan bahwa ya setelah ini kita lihat kejadiannya seperti ini, ada kasus korupsi segala macam, memang selama ini kita keliru menyiapkan. Perlu nggak kira-kira ada permakluman? Yang seperti Bapak mengatakan, selama ini Pak Prabowo kemana? Kok baru sekarang sadar bahwa ada korupsi? Iya. Ya ya mungkin itu kan sudah dinyatakan kan. Sudah dievaluasi selama 1,5 tahun. Maka sekarang diadakan tindakan, ternyata ada penyelewengan. Ya harusnya lalu ditambahkan. Dan tata kelolanya dengan demikian, setelah orangnya ditangkap, tata kelolanya pun harus dirombak. Tata kelola itu bisa, Pak, misalnya pengaturan organisasinya, orang-orang capable atau tidaknya, kan kira-kira gitu kan, Pak? Ya. Tidak boleh ada konflik of interest. Itu biasa. Sejak zaman Belanda yang penjajah aja. Persis. Tidak boleh kalau ada proyek pemerintah. Lalu, itu keluarganya ikut. Itu Belanda loh, peraturan Belanda. Gitu. Lalu pengawasnya, siapa yang harus mengawasi, memantau, kan kira-kira gitu. Selama ini kan nggak ada yang mengawasi kan, Pak? Gitu. Laporannya pasti harus secara reguler kan gitu ya. Bulan ini masalahnya, biayanya sekian. Apa susahnya? Ini negara. Seberapa tepat titiknya taruh SPBG segala macam. Itu kan banyak sekali berarti yang harus dievaluasi. Itu artinya Bapak membayangkan ini perlu berhenti misalnya 1-2 bulan, total evaluasi dulu. Setelah itu semua proses hukumnya biar jalan tuntas, lalu kemudian dijalankan atau gimana? Ya mungkin itu salah satu alternatif. Salah satu alternatif. Atau yang ada sekarang itu jalan dulu untuk ini, tetapi diberi waktu. Nanti ini akan diubah polanya, gitu ya. Kan sudah ada yang terlanjur kontrak dan sebagainya. Kan itu jalan-jalan dulu, tapi jangan terlalu lama. Mungkin sebulan aja kan sudah bisa. Masa nggak bisa begitu sih? Jadi misalnya dihentikan dulu 1 bulan, dituntaskan dulu semua, termasuk tata kelolanya, hukumnya diusut tuntas. Setelah 1 bulan itu baru kemudian jalan lagi dengan konsep yang lebih siap. Dengan konsep yang lebih siap gitu. Dan banyak orang kok bisa merumuskan ini. Kalau muncul di podcast itu orang-orang yang ahli manajemen, ahli macam-macam, banyak tuh, ahli ekonomi.